proses penggorengan kopi beras. Ukuran beras 1 kilo 3 on, kemudian ditambah dengan kelapa sekitar 2000, kita potong-potong kecil, kemudian dimasukkan wajan penggorengan. Itu setelah penggorengannya beras itu warnanya berubah coklat. Ini biasanya kalau nanti digiling dari 1,3 kilo ini, nanti jadinya bubuk itu kalau digiling sekitar 8 onan paling kecil, menyusutnya sekitar 2 on biasanya gitu. Terus untuk proses penggorengannya sendiri nanti sekitar, biasanya untuk beras ini biasanya sekitar 1 jam dengan api untuk kompor LPG ini besar. Ini proses ini sudah berjalan setengah jam. Nanti kalau semakin warnanya ini gosong, ini akan aromanya ini wangi. Ini belum ada campurannya kopi. Nanti bisa dicampur kopi sesuai seleranya masing-masing. Kalau dijual itu biasanya untuk orang-orang desa itu ada yang minta beras saja tanpa adanya kopi. Itu biasanya untuk orang-orang desa itu, ibu-ibu itu, mbah-mbah itu biasanya di rumahnya itu dia itu goreng sendiri kopinya murni. Terus nanti diberikan bubuk campuran, terus kemudian kopinya murni itu digiling, dicampur sama beras, bubuk beras gitu. Kalau untuk dijual ini lumayan juga, dari 1 kilo 3 on itu dengan beras harga 14.000 plus kelapa, itu anggap saja dengan modal 20.000 itu nanti bisa dijual dengan harga 40 paling enggak 40.000. Untuk kopi giling itu biasanya setelah digiling itu akan menyusut seperti kopi yang murni. Itu dari 1 kilo itu biasanya 8 onan lebih jadinya itu. Untuk penggilingan biasanya 1 kilonya itu 3.000, ada yang 2,5. Untuk pengemasannya sebaiknya itu pengemasan biasa saja tanpa sabun. Kalau memang belinya itu di toko-toko atau warung kelontong, itu biasanya orang-orang desa atau mungkin sebagian orang kota itu yang dicari kopi yang tanpa label atau kemasan. Biasanya justru yang dicari itu kopi-kopi dengan bungkus yang biasa, tradisional gitu.
soalnya rata-rata yang beli itu tanya, ini kopinya ini gorengan sendiri atau gorengan pabrik, kan biasanya gitu. Kalau gorengan pabrik biasanya nggak mau, biasanya lebih suka penggorengan yang manual. Soalnya biasanya roti yang penggorengan manual itu rata-rata proses penggorengannya itu agak gosong, kopinya pahitnya itu mantap gitu. Saya untuk menjual yang murni itu rata-rata 1 kilo itu 100, itu untuk kopi yang bagus. Tapi kalau ada campuran itu rata-rata saya jualnya itu 1 kilo itu 50. Terus nanti sama toko-toko itu biasanya 1 kilo itu dijadikan 10 bungkus, itu 1 onan, berarti kan untuk modalnya itu kan 5.000, nanti ecernya itu 6.000, itu untuk kopi yang campur. Terus untuk kopi yang murni itu biasanya dari saya itu 100, itu ketemu 1 kilo dijadikan 10, berarti modal toko itu 10.000, dijual biasanya 11 atau 12 per ton untuk kopinya yang istimewa, yang lumayan bagus gitu ya. Untuk saya biasanya pernah mencoba untuk kopi-kopi yang di harga jualnya itu saya biasanya di bawah itu, pembeli ini itu biasanya nggak mau, sing kopinya kurang enak, kurang mantep, sing padahal itu murni kopi itu. Kalau biasanya ada yang beli, wah dicampuri apa mas ini, kopi ini kayak ada campurannya. Nah, gitu. Nah, mending kalau kopi itu kalau goreng untuk dijual itu kopinya yang bagus. Kalau untuk campuran beras itu sebaiknya kopinya juga yang bagus. Seandainya harga kopi itu per kilo itu ada yang 50, 60, 70, 75, ya paling enggak cari yang 70 atau 75 yang paling bagus itu. Untuk rasanya campurnya juga mantap itu. Biasanya untuk yang campur itu rata-rata nggak mau kalau dikasih murni. Sebaliknya juga yang murni itu rata-rata dikasih campur dia nggak mau juga. Itu kan memang selera orang masing-masing kan. Ada yang ada keluhannya itu seperti asam lambung kalau minum murni. Nah ini nanti sekitar 20 menitan sudah matang ini nanti. Nanti kalau berasnya ini sampai sudah hitam dan itu kelapa, bagian kelapanya itu coklat, itu sudah berarti sudah matang. Nah ini kan masih ada yang cerah, warnanya cerah ini kan. Aduknya pelan-pelan saja, yang penting rata. Terus seperti apinya segini, apinya ini sudah cukup ini. Kalau dikecilin nanti kelamaan, kalau dibesarin nanti terlalu cepat gosong, itu ya juga enggak enak gitu. Di rasanya kopi itu juga. Terus untuk kopi yang murni itu sebaiknya di model sistem semi penggorengan wajan itu bisa juga. Maksudnya gini, kita tuh belinya kopi yang jadi itu dari pabrik,
setengah matang itu yang warna coklat itu tergantung selera pasar. Kalau pasar itu kebiasaannya untuk orang-orang yang ngopi kopinya itu gosong, berarti kita dengan yang setengah matang itu kita goreng ulang, kita tambahi sampai gosong warnanya hitam. Soalnya pengalaman saya untuk jual di toko-toko itu rata-rata orang-orang yang kebiasaannya warna kopinya hitam dikasih itu yang coklat itu kopi open itu kurang mantap. Jadi biasanya saya beli itu setengah matang, itu sebetulnya bukan setengah matang, itu ya memang dari pabriknya, dari ovennya gitu. Terus kemudian saya goreng lagi sampai hitam, sampai seperti kopinya orang mbah-mbah itu kalau goreng itu. Saya sendiri itu kalau kopi hitam itu kalau kopinya nggak sampai gosong itu ya kurang mantap. Sudah kebiasaan dari dulu itu memang kopinya ya kalau nggak murni, kalau saya itu ya kurang mantap. Untuk kopi campur ini biasanya kalau di desa itu biasanya untuk orang-orang dulu itu buat nanti orang-orang yang kerja di sawah punya renovasi rumah itu, nanti tukang-tukangnya bangunan itu biasanya dikasih kopi yang campur ini. Soalnya harganya kan murah, tapi juga ini lumayan enak gitu, lumayan enak. Kalau dari beras itu enak, beda kalau dari jagung atau mungkin bahan yang lain, tapi semua itu kembali ke seleranya dan kebiasaan. Ya sementara begitu aja untuk penggunaannya ya. Nanti sekitar 20 menitan lagi untuk matangnya ini. Mungkin kalau nanti kurang jelas bisa komen-komen di bawah yang insya Allah akan saya balas.